Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah model dan metode pembelajaran inovatif yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nur Susi Susanti, NIM A25119084, dan teman saya Muhammad Firmansyah, NIM A25119082. Materi yang akan kami bawakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang ketiga, prinsip penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Dan yang kelima, contoh penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam pembelajaran materi kimia. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang lebih banyak melibatkan interaksi aktif antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungan belajarnya. Kemudian, model Jigsaw. Model Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-6 orang. Dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Jadi, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah jenis pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompok. Poin yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok asal. Jadi pada tahap ini, guru mengelompokkan peserta didik menjadi kelompok asal dengan anggota 4-6 orang dengan kemampuan akademik yang heterogen. Yang kedua, pembagian materi. Jadi pada tahap ini, setiap anggota kelompok akan diberikan sub pokok bahasan atau topik yang berbeda untuk mereka pelajari. Yang ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok ahli. Pada tahap ini, peserta didik yang mendapatkan topik yang sama akan berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang keempat, tim ahli kembali ke kelompok asal. Jadi, tahap ini peserta didik kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan apa-apa saja yang mereka dapatkan dalam berdiskusi di kelompok ahli. Yang kelima, diskusi kelas. Tahap ini setiap kelompok mempresentasikan hasil yang diperoleh dari diskusi yang dilakukan dalam kelompok masing-masing kepada kelompok lain. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Semua peserta didik akan diberikan tes meliputi semua topik yang dibahas. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang prinsip penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Menurut Anita Lie tahun 2005 ada 5 prinsip dalam pembelajaran kooperatif model Jigsaw, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. Yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi tatap muka, yaitu
memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari kelompok lain. Yang keempat yaitu partisipasi dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kelima, evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya dapat bekerja sama lebih efektif. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Satu kelebihan model pembelajaran Jigsaw yaitu satu, dapat mengurangi rasa kantuk dibanding belajar sendiri. Jika belajar sendiri seringkali rasa bosan, timbul dan rasa kantung pun datang, apalagi jika mempelajari pelajaran yang kurang menarik perhatian atau pelajaran yang sulit. Dengan belajar bersama, orang punya teman yang memaksa aktif dalam belajar. Kedua, dapat merangsang motivasi belajar. Melalui kerja kelompok akan dapat menumbuhkan perasaan ada saingan. Jika sudah menghabiskan waktu dan tenaga yang sama dan ternyata ada teman yang mendapat nilai lebih baik, akan timbul minat mengajarnya. Ketiga, ada tempat bertanya. Kerja secara kelompok, salah satu tempat untuk bertanya dan ada orang lain yang dapat mengoreksi kesalahan anggota kelompok. Dalam belajar berkelompok, seringkali dapat memecahkan soal yang sebelum tidak bisa diselesaikan sendiri. Ide teman dapat dicoba dalam menyelesaikan soal latihan. Keempat, kesempatan melakukan resitasi oral. Kerja kelompok sering anggota kelompok harus berdiskusi dan menjelaskan suatu teori kepada teman belajar. Inilah saat yang baik untuk resitasi. Akan dijelaskan suatu teori dengan bahasa sendiri, belajar mengekspresikan apa yang diketahui, apa yang ada dalam pikiran, ke dalam bentuk kata-kata yang bisa diucapkan. Kelima, dapat membantu timbulnya asosiasi. Dengan peristiwa lain yang mudah diingat melalui kerja kelompok akan dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa lain yang mudah diingat. Kelemahan penerapan model pembelajaran kooperatif dalam suatu pembelajaran di sekolah yaitu pertama, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Kelemahan yang senantiasa terjadi dalam belajar kelompok adalah dapat menjadi tempat mengobrol. Hal ini terjadi jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar, seperti datang terlambat, mengobrol atau menggosip. Membuang waktu berlalu begitu saja sehingga tujuan untuk belajar menjadi sia-sia saja. Yang kedua, sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. Debat sepele ini sering terjadi di dalam kelompok. Debat sepele ini sering berkepanjangan sehingga membuang waktu percuma. Untuk itu, dalam belajar kelompok harus dibuatkan agenda acara, misalnya 20 menit mendiskusikan bab tertentu dan 10 menit mendiskusikan bab lainnya. Dengan agenda acara ini, maka belajar akan terarah dan tidak terpancing untuk berdebat hal-hal sepele. Yang ketiga, bisa terjadi kesalahan kelompok. Jika ada satu anggota kelompok menjelaskan suatu konsep dan yang lain percaya sepenuhnya konsep itu dan ternyata konsep itu salah, maka semua anggota kelompok berbuat salah. Untuk menghindarinya, setiap anggota kelompok harus sudah mereview sebelumnya. Kalau membicarakan hal baru dan anggota kelompok lain belum mengetahui, cari konfirmasi dalam buku untuk pendalamannya. Poin selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran materi kimia. Jadi, contoh penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam pembelajaran kimia, materi yang kami ambil yaitu makromolekul. Jadi, tahap pembelajarannya yaitu yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok asal. Jadi, pada tahap ini, guru mengapersepsi dan memotivasi siswa. Kemudian, guru mengelompokkan siswa menjadi
kelompok asal dengan anggota 4-6 orang yang memiliki kemampuan yang heterogen. Kemudian tahap yang kedua yaitu pembagian materi. Jadi kelompok asal setiap anggotanya diberikan sub pokok bahasan atau topik yang berbeda untuk mereka pelajari. Dalam pembelajaran kimia, materi tentang makromolekul, topik-topik yang diberikan yaitu yang pertama polimer, karbohidrat, ada lemak dan protein. Jadi pada tahap ini, kelompok asal setiap anggotanya akan mendapat topik yang berbeda. Ada yang mendapat polimer, karbohidrat, lemak, dan protein. Tahap ketiga yaitu membagi siswa ke dalam kelompok ahli. Jadi pada tahap ini, peserta didik yang tadi mendapatkan topik yang sama akan bergabung dan berdiskusi dalam kelompok ahli. Contohnya, peserta didik yang mendapat topik polimer akan bergabung, begitupun topik-topik lainnya. Kemudian, setiap kelompok ahli akan berdiskusi membahas tentang struktur, tata nama, sifat, dan penggolongannya. Tahap selanjutnya yaitu tim ahli kembali ke kelompok asal. Pada tahap ini, peserta didik yang berada di kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan apa-apa saja yang mereka dapatkan dalam kelompok ahli, khususnya pada materi makromolekul. Tahap yang kelima yaitu diskusi kelas. Pada tahap ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil yang diperoleh dari diskusi yang dilakukan dalam kelompok masing-masing kepada kelompok lain. Kemudian selanjutnya tahap yang keenam, evaluasi. Pada tahap ini, semua peserta didik akan diberikan tes meliputi semua topik yang telah dibahas. Cukup sekian materi yang sempat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.